eh, mengikuti ya. Ini saya record supaya nanti yang tidak hadir bisa melihat kembali ya, termasuk dari kita semua. Baik, jadi waktunya sangat terbatas. Nanti kalau misalnya habis di situ nanti diklik yang link yang saya bagikan sebelumnya. Ya, tinggal diklik lagi kalau misalnya ada yang putus sebelumnya. Ya, kadang-kadang kita menggunakan Zoom, kadang-kadang menggunakan Meet. Ya. Baik, yang pertama yang perlu saya sedikit tambahkan penjelasannya adalah tentang apa yang sudah saya sampaikan kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Pada hari Jumat yang lalu kita membahas tentang pembaruan dalam Islam, di mana gerakannya itu ada di Turki, ya, ada di Arabia, ada di Mesir, dan ada di India. Kita sama-sama sudah memahami bahwa gerakan baruan itu adalah dalam rangka untuk menyegarkan kembali semangat dalam berislam, ya. Jadi sebenarnya bukan ajarannya itu yang diperbarui, tetapi adalah semangat di dalam menjalankan agama, terutama dalam bidang politik, sosial, budaya, juga termasuk pendidikan. Dan kita lihat hasilnya sampai dengan sekarang. Seperti yang sering diungkapkan bahwa setiap 100 tahun itu ada mujadid, ya. Pembaru bukan membarui ajarannya, tetapi adalah semangat di dalam beragama itu sendiri yang seperti yang kita lihat itu adalah berhasil ya sampai dengan saat ini. Kita lihat baik itu di Eropa ya ataupun yang terjadi di Afrika dan juga di Asia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Indonesia. Kelihatannya ini cukup banyak ya bahan presentasinya, nanti agak cepat saja. Silakan nanti dibagi Mbak Aulia sama Mas Gulam ya, dibagi berapa halaman begitu. Saya tanyakan sebelumnya, ini untuk share screen-nya dari mana? Dari siapa? Dari sampean apa dari saya? Jadi jenengan mawon Ustaz. Baik ya. Sudah kelihatan ya? Ya, sudah. Ya. Silahkan disampaikan. Eh, Nanti tinggal lanjut saja begitu ya. Oke, saya mulai Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melakukan perkuliahan dengan secara daring. Oke, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dakwah Islam di Indonesia. Slide-nya, Pak. Ya, sudah. Ya, silakan. Nah, dakwah Islam di Indonesia ini dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, corak pemikiran Islam di Indonesia dan tokoh-tokohnya. Dan yang ketiga, perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Untuk yang pertama, teori masuknya Islam di Indonesia juga terbagi dalam beberapa sub. Yang pertama ada teori Gujarat, ada teori Persia, teori Arab,
Dan teori Tiongkok. Bisa lanjut. Ya, sudah lanjut. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pitznapel dan didukung oleh Christian Snodgrass. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori Gujarat ini diyakini oleh Snodgrass karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 atau yang dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim. Yang keduanya bercorak, ada makamnya sana yang bercorak Gujarat serta tulisan Marco Polo. Yang kedua adalah melalui teori Persia. Teori Persia didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabuki atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, serta kesamaan corak seni kaligrafinya. Namun, teori Persia ini juga memiliki kelemahan, dan menurut beberapa tokoh, pada abad ke-7 Masehi, Persia belum memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam. Kemudian ada teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya yaitu adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Namun, teori Arab juga memiliki kelemahan. Teori ini dianggap kurang memiliki sumber tertulis yang menjelaskan tentang peranan bangsa Arab terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kemudian ada teori
Tiongkok. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yaitu pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Menurut Sumanto Al-Qurtubi, pada masa dinasti Tang, di daerah Kanton, di Zhangzhou, Guangzhou, dan pesisir Cina, bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Muslim. Teori ini dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah atau dari Raja Demak yang merupakan keturunan Tiongkok. Kemudian penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Akan tetapi, ini juga mempunyai kelemahan. Tapi tidak dijelaskan. Teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini lebih menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Itu. Oke, untuk tema yang kedua yaitu dari dakwah masuknya Islam di Indonesia, ada corak pemikiran Islam Indonesia dan tokoh-tokohnya. Ini ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Surkati, dan Ahmad Hasan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah seseorang yang mendirikan sebuah organisasi, yaitu organisasi Muhammadiyah. Beliau memiliki pengaruh yang sangat besar pada masyarakat Indonesia, terutama dalam pengembangan Islam dan perubahan sosial. Nah, itu ada beberapa pengaruh utama pemikiran beliau. Yang pertama, dalam pendidikan inklusif, yaitu beliau mendirikan Muhammadiyah bertujuan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada umat Islam. Melalui pendidikan, beliau berupaya melahirkan generasi yang kompeten dan berakhlak mulia. Kemudian melalui dakwah yang moderat, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempromosikan dakwah yang moderat dan inklusif. Beliau menekankan pentingnya saling menghormati perbedaan dan menghindari sikap ekstrim. Ini juga ada pembaharuan sosial dari pemikiran beliau. Selain dalam ranah agama, beliau juga memikirkan mencakup juga pembaharuan sosial. Beliau mengajak umat Islam untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperjuangkan keadilan. Ada juga beliau juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan, yaitu mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Beliau menekankan pentingnya cinta terhadap tanah air, kepedulian terhadap kemajuan bangsa, dan kontribusi dalam pembangunan nasional. Tokoh yang kedua yang berpengaruh pada masyarakat yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dengan beliau adalah pendiri sebuah organisasi juga, yaitu Nahdlatul Ulama.
salah seorang tokoh dan ulama Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan Islam di Indonesia. Nah, ini juga ada beberapa pemikiran beliau tentang pengembangan Islam di Indonesia, pengaruh pemikiran beliau. Yang pertama, beliau saya jelaskan tadi, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu salah satu kontribusi paling signifikan Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. NU didirikan sebagai organisasi Islam yang berfokus pada pengembangan pendidikan agama, pembelaan hak-hak umat Islam, dan pengembangan budaya Islam yang toleran dan moderat. Kemudian yang kedua, ajaran Al-Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sering diucapkan juga pada sampai sekarang pun banyak yang mengucapkan dari pemikiran-pemikiran beliau bahwa pemikiran Hasyim Asy'ari didasarkan pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan salah satu aliran utama dalam Islam Sunni. Kemudian pemikiran beliau yang ketiga adalah toleransi dan moderasi, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menganut prinsip toleransi dan moderasi dalam beragama. Beliau meyakini pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan menghormati perbedaan. Kemudian dalam pendidikan agama, beliau juga ada pemikiran fokus dalam pendidikan agama yang berkualitas. Beliau percaya bahwa pendidikan agama yang baik akan membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Oke, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Aulia Khairunnisa. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penyampaian dari teman saya Kak Wulan. Saya akan melanjutkan untuk presentasi selanjutnya masih dengan tema yang sama. Yang selanjutnya adalah tentang Syekh Ahmad Surkati. Beliau merupakan pengembang Islam di Indonesia yang memiliki beliau adalah perkembangan Islam di Indonesia yang memiliki dinamika dan memiliki sebuah perubahan dalam agama di Indonesia. Beliau memiliki pemikiran diantaranya adalah pendidikan Islam, yaitu beliau mendirikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang pesat di Indonesia. Selain pondok pesantren tradisional, muncul juga perguruan tinggi dan institusi pendidikan Islam modern yang menggabungkan teologi atau ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua adalah beliau berpikir tentang gerakan keagamaan. Beliau memunculkan gerakan dakwah, kegiatan sosial, dan aktivisme. Pemahaman Islam yang inklusif dan moderat tetap menjadi pijakan utama dalam gerakan ini. Yang ketiga adalah interaksi antar agama. Beliau selalu merangkul agama-agama yang lain untuk diajaknya untuk dialog guna menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat agama di Indonesia. Yang keempat adalah beliau berpikir tentang peranan perempuan. Peran perempuan dalam pengembangan Islam semakin meningkat, terutama dalam pendidikan, dakwah, dan gerakan keagamaan. Banyak perempuan muslim yang aktif dalam mempromosikan kesetaraan gender dan memunculkan pemikiran baru tentang perempuan dalam Islam. Beliau selalu mengajak para muslimah Indonesia untuk aktif dalam berdakwah ataupun dalam
mempromosikan kesetaraan gender di Indonesia. Yang kelima adalah beliau berpikir tentang bagaimana agar Indonesia itu berkembang dan kuat dalam jika ada pengaruh global dari luar. Yang keenam adalah ekstremisme dan radikalisme. Meskipun mayoritas Muslim di Indonesia mengikuti paham Islam yang moderat dan toleran, beliau selalu mengajak kelompok-kelompok untuk selalu berupaya melawan ekstremisme ini dan menjaga ketertiban serta keamanan negara. Yang selanjutnya adalah Ahmad Hasan. Ahmad Hasan ini adalah seorang pendidik, cendekiawan, dan tokoh Islam Indonesia yang memiliki kontribusi yang sangat besar tentang pengembangan Islam di Indonesia. Berapa kontribusinya adalah yang pertama adalah tentang pendidikan. Ahmad Hasan aktif dalam pendidikan Islam. Beliau selalu mengembangkan Islam yang modern. Dia adalah pendiri dan mantan rektor Universitas Islam Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Yang kedua adalah beliau aktif dalam kepenulisan. Dalam penulisannya, beliau selalu mengangkat isu-isu dalam Islam dan pemikiran Islam di Indonesia. Karyanya berkontribusi dalam memperluas wawasan dan pemahaman tentang Islam di Indonesia. Yang ketiga, beliau juga memiliki pemikiran untuk selalu berdialog antar agama. Beliau menginginkan agar agama-agama di Indonesia itu memiliki hubungan yang harmonis. Beliau menginginkan agar Muslim dan non-Muslim di Indonesia memiliki dialog dan kerjasama untuk membangun sebuah negara. Yang keempat adalah Gerakan Islam Moderat. Ahmad Hasan merupakan pendukung Gerakan Islam Moderat di Indonesia. Dia menganjurkan pendekatan pemahaman yang inklusif dan toleran terhadap Islam, serta menentang ekstremisme dan intoleransi dalam nama agama. Pokok pembahasan yang selanjutnya adalah perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Perkembangan gerakan awal di Indonesia berawal dari gerakan modern Islam yang merupakan jawaban yang ditujukan terhadap krisis yang dihadapi oleh umat Islam pada masanya. Gerakan modern ini bertitik tolak dari kemunculan gerakan Wahabi yang reformis dan kiri dan Saudi Arabia. Ini merupakan sarana yang menyiapkan jembatan ke arah pembangunan Islam abad kontemporer. Nah, pemikiran Islam kontemporer ini adalah pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern sekitar pada tahun 19 Masehi. Ciri-ciri pemikiran Islam kontemporer itu adalah sifatnya yang agresif dan berkembang dengan metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Pan-Islam adalah persatuan umat Islam. Nah, kemudian kebangkitan Islam. Pan-Islam adalah umat Islam seluruh dunia dengan kembali kepada Islam dalam proses. Bahkan Timur Tengah ini memberikan besar kepada kebangkitan Islam era kontemporer di Indonesia. Bermula dari pembaharuan pemikiran pendidikan Islam di Minangkabau yang disusul oleh pembaharuan pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Indonesia. Kebangkitan Islam semakin berkembang dengan terbentuknya beberapa organisasi sosial, misalnya SDI, kemudian ada Persis atau Persatuan Islam, kemudian ada Nahdlatul Ulama, dan terakhir ada PERTI, yaitu Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang didirikan di Candung, Bukit Tinggi tahun 1930.
Jadi gerakan pembaruan yang muncul di Timur Tengah, khususnya di Mesir dan Saudi Arabia, itu mendorong gerakan serupa di Indonesia. Lahirnya gerakan pembaruan ini menjadi faktor lahirnya kebangkitan Islam yang ditandai dengan lahirnya berbagai organisasi sosial keagamaan Indonesia dan lahirnya berbagai organisasi ini itu menjadi pertanda sebuah tumbuhnya nasionalisme di Indonesia. Mungkin cukup itu saja yang dapat kelompok 2 presentasikan. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Bentar ini saya ya, jadi ya ada waktu beberapa menit. Kalau kita lihat tadi sudah cukup komprehensif ya yang disampaikan oleh Mas Gulam sama Mbak Aulia ya tentang masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori, mungkin nanti yang bisa kita diskusikan adalah teori-teori itu bagaimana apa namanya kalau kita analisis seperti apa sekarang ini ya. Apakah kita bisa mempercayai atau mendukung salah satu teori atau kita bisa menggabungkan. Kalau misalnya kita mendukung memihak salah satu teori itu apa alasannya ya. Kemudian kalau kita menggabungkan itu seperti apa ya model dari penggabungan teori kita itu seperti apa ya. Tentu nanti bisa kita diskusikan ya. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah tentang corak pemikiran Islam, corak Islam di Indonesia itu bisa kita lihat dari awal ya, dari setelah masuknya Islam di Indonesia itu kan ada beberapa tahapan ya. Nah, terutama yang kita lihat di sini adalah tahapan-tahapan di awal ya, tahapan-tahapan di awal. Dan kalau tadi dikemukakan tokoh-tokoh itu adalah tokoh-tokoh yang sekarang ya, tapi tokoh-tokoh awal belum atau mungkin dilewati ya, dilewati tidak dibahas. Sebenarnya itu bisa juga karena di awal itu justru sangat menentukan yang akhir sekarang ini, di mana proses masuknya Islam di Indonesia di awal-awal itu adalah ditandai dengan model-model dari corak Islam yang berkembang sekarang. Ya, misalnya kalau kita lihat dari corak Sufis, ya, corak Sufi, ya, Sufisme, itu bisa kita lihat dari tokoh-tokoh yang apa, apa namanya itu, yang mempelopori penyebaran Islam di Indonesia di fase-fase awal, seperti yang kita lihat pada abad ke-15, abad ke-15, 16, itu ada beberapa tokoh, misalnya apa namanya Raden, kalau di Indonesia itu ada Raden Paku ya, di Jawa Timur ya, misalnya kalau di apa namanya itu Jawa Barat itu ada Raden Patah. Itu ternyata mereka bukan hanya sekedar menyebarkan Islam, tapi juga ada corak politik ya. Jadi ada corak politik dari penyebaran Islam. Itu baik yang ada di Jawa ataupun juga yang ada di luar Jawa ya. Ya. Bahkan di awal-awal itu ada kemudian yang bersinergi dengan pemerintah atau dengan kerajaan yang sudah ada. Seperti yang kita lihat di Sumatera ya, di Aceh ataupun juga yang terjadi di Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara karena ada yang meyakini tentang masuknya Islam di Indonesia itu adalah ada di Sumatera Utara begitu ya. Jadi ada corak politik dan mungkin kelewatan tadi mungkin bisa dibahas. Lalu yang selanjutnya itu adalah
bagaimana perkembangan Islam di Indonesia ini juga berkaitan dengan politik yang sekarang. Ya, politik yang sekarang itu bukan hanya setelah kemerdekaan, tetapi pada masa pengaruh dari asing, ya, pengaruh dari asing ini adalah bisa itu dari kolonial, baik itu Inggris, Belanda, Portugis dan sebagainya, ataupun juga yang bersinggungan dengan yang sifatnya lokal, ya, yang sifatnya lokal berarti agama-agama lokal. Nah ini kemudian ada tadi yang dikemukakan tentang toleransi, bukan hanya toleransi, tapi juga ada proses akulturasi, ya, ada akulturasi perkembangan mewarnai, ya, akulturasi itu kemudian mewarnai corak dari Islam yang ada sekarang ini. Saya kira itu untuk tambahan penjelasan karena waktunya sangat singkat sebelumnya ini. Untuk untuk pembahasan tentang dakwah Islam di Indonesia selanjutnya adalah saya persilahkan untuk kelompok-kelompok lain ya menulis ya pertanyaan di menu forum pada bab dakwah Islam Indonesia bab 3 di e-learning ya. Kemudian setelah itu nanti tolong dilihat oleh kelompok 2 ya, Mas Hulam sama Mbak Aulia untuk melihat pertanyaan dan memberikan jawabannya. Untuk yang kemarin kelompok 1 saya kira sudah bagus, itu ada pertanyaan-pertanyaan mengenai latar belakang perkembangan gerakan di dunia Islam, ada tentang siapa itu salah satu dari tokoh Ibnu Taimiyah, itu juga bisa diterima. Itu ya, silakan nanti lanjut di e-learning ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah semua ini ya, masuk semua ini ya. Iya. Baik, saya kira kita cukupkan sekian dulu. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Alhamdulillah. cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Jangan lupa nanti lanjut di training. Ya Ustaz, terima kasih.